Dulu, setiap kali ada brand yang rilis laptop berbasis ARM atau pakai chipset Snapdragon, reaksi kita semua tuh pasti sama. Ini beneran bisa dipakai kerja? Atau cuman barang eksperimen yang kalau diinstal aplikasi dikit langsung crash? Kita semua tahu lah sejarahnya. Sebelum-sebelumnya, laptop Windows yang pakai arsitektur ARM itu parah banget. Aplikasi banyak yang nggak jalan, printer nggak bisa connect, dan performanya tuh lola, kayak malesin banget gitu. Banyak orang trauma yang milih balik ke laptop Intel atau AMD aja sekalian, meskipun baterainya boros dan laptopnya cepet panas. Tapi itu dulu. Di sini, gue ada Asus VivoBook 14 yang ditenagai oleh Snapdragon. Dan ini bukan lagi laptop konsep seharga belasan atau puluhan juta yang cuman bisa dibeli sama tech enthusiast. Ini adalah laptop AI Snapdragon atau yang sering disebut Copilot Plus PC termurah yang bisa lo beli di pasaran laptop saat ini. Harganya terakhir gue cek itu 9 jutaan. Kali ini kita bakal bedah tuntas laptop Asus VivoBook 14 yang pakai Snapdragon ini. Langsung aja kita gas. Kita langsung aja ya masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu urusan software. Karena percuma laptop itu punya baterai yang awet atau bodi tipis kalau lo mau buka aplikasi buat kerja aja nggak bisa. Ini fakta yang harus gue sampaikan di awal. Sekarang kondisinya udah berubah total dibanding tahun lalu. Kalau tahun lalu ekosistem Windows on ARM itu masih sepi dan dikit banget. Sekarang udah ada lebih dari 6.000 aplikasi native yang udah support laptop berbasis Snapdragon. Kata native di sini tuh penting banget. Artinya aplikasi-aplikasi itu ditulis ulang supaya bisa jalan langsung pakai bahasa mesinnya Snapdragon. Hasilnya ringan, responsif, dan irit banget. Dulu pengguna OneDrive atau ekosistem Adobe sering banget tuh ngeluh karena aplikasinya sering crash di tengah jalan atau malah nggak bisa dibuka sama sekali. Sekarang software-software esensial itu udah jalan 100% native. Gue coba pasang Google Drive, performanya tuh lancar banget tanpa ada drama sinkronisasi data yang aneh-aneh. Begitu juga sama aplikasi Office yang lain. Terus, gimana dengan aplikasi lama yang belum diperbarui sama developernya? Nah, disinilah peran Microsoft Prism terbaru. Ini adalah emulator bawaan sistem operasi yang tugasnya menerjemahin aplikasi x86 lama supaya bisa dipahamin sama chipset Snapdragon ini. Di VivoBook 14 ini, emulator Prism bisa jalan jauh lebih mulus dibanding generasi emulator Windows jadul. Aplikasi-aplikasi kantoran lama atau tools administratif yang biasa dipakai di kampus dan kantor itu bisa berjalan dengan baik. Lu tuh nggak bakal ngerasa kalau aplikasi itu lagi dijalanin lewat emulator. Semuanya kerasa seamless banget. Mengalir gitu aja tuh, tanpa ada hambatan. Sekarang kita geser nih ke hal yang paling mantap dari arsitektur ARM. Efisiensi baterainya gokil! Selama ini kan pengguna laptop Windows selalu iri sama pengguna MacBook yang bisa kerja di cafe dari pagi sampai malam tanpa pernah ngeluarin charger dari dalam tas. Laptop Windows standar itu biasanya cuma tahan 4-6 jam sebelum laptopnya minta dicas. Tapi ya, pas gua pakai VivoBook 14 Snapdragon ini, hasilnya tuh bikin geleng-geleng kepala. Baterainya tuh badak banget. Dalam penggunaan aktivitas harian kayak ngetik dokumen, browsing dengan tab bejibun, dan sesekali streaming video, laptop ini tuh tembus 22 jam penggunaan. Hasil segini tuh berkat efisiensi dari arsitektur ARM yang tertanam di chipset Snapdragon-nya. Dengan pakai laptop ini, lu tuh bisa berangkat kerja dari pagi, pindah dari satu ruang meeting ke ruang meeting lain, presentasi ke klien, atau buat lu anak kuliahan, lu bisa pakai laptop ini buat nyatetin materi kuliah di kelas dari pagi, terus lanjut ngerjain tugas di kantin, dan pulang ke rumah di malam hari tanpa pernah sekalipun repot nyari colokan buat ngecas. Kepala charger bawaannya tuh bisa lu tinggal aja di rumah. Bawaan lo di tas tuh jadi lebih enteng kan? Laptop ini tuh bener-bener mengubah kebiasaan kita yang biasanya tuh selalu ketergantungan gitu sama colokan buat ngecas laptop. Meskipun laptop ini diposisiin sebagai varian Copilot Plus PC paling terjangkau, Asus ternyata nggak pelit buat urusan fitur interaksi harian. Begitu lu buka layarnya, perhatian lu tuh bakal langsung tertuju ke area touchpad-nya. Ini bukan touchpad plastik ringkih yang bunyinya kletak-kletak kalau ditekan. Asus tuh ngasih touchpad premium rasa ZenBook di laptop 9 jutaan ini. Ukurannya tuh luas, permukaannya halus pas disentuh sama jari.
dan presisinya tuh tinggi. Cihuy. Tapi yang paling fungsional itu adalah hadirnya fitur Smart Gesture. Ini tuh bukan cuma gimmick doang ya. Pas lu lagi nonton video tutorial atau streaming di YouTube, lu tuh bisa slide sisi touchpadnya bagian kanan untuk naikin atau nurunin volume suara. Lu mau atur tingkat brightness layarnya? Gampang, tinggal slide sisi touchpad bagian kiri. Bahkan, kalau lu mau majuin atau mundurin durasi video YouTube yang lagi ditonton, lu tuh tinggal slide bagian atas touchpadnya secara horizontal. Asik banget kan? Kelihatannya sih sepele ya, tapi pas lu udah terbiasa sama kerja multitasking, fitur Smart Gesture ini bikin lu tuh nggak perlu lakuin banyak gerakan tangan. Lu nggak perlu lagi repot-repot ngarahin kursor mouse ke bar volume atau nyari tombol shortcut di bagian atas keyboard. Semua kendali yang lu butuhin ada di bawah ujung jari lu. Satu hal yang bikin nyaman lagi adalah manajemen suhunya. Laptop Windows standar biasanya punya penyakit yang khas banget. Kipasnya berisik banget pas kita lagi buka banyak aplikasi. Dan area keyboardnya yang sebelah sini tuh jadi hangat atau cenderung panas gitu. Di VivoBook 14 Snapdragon ini, mesinnya tuh adem. Dalam kondisi kerja berat pun, suhu maksimalnya cuma ada di angka 78 derajat Celcius. Bunyi kipasnya senyap banget. Bahkan, lu tuh bisa nggak sadar kalau laptop ini punya sistem pendingin aktif di dalamnya. Terus, paha lu tuh nggak bakal ngerasa kepanasan kalau lagi mangkul laptop ini. Selain hal-hal yang udah gue sebutin sebelumnya, lu juga harus tahu, ada harga, ada barang. Dan dengan harga 9 jutaan, Asus jelas harus melakukan beberapa pemotongan fitur. Biar laptop ini nggak ganggu pasar lini premium mereka. Di bagian inilah, lu tuh harus jeli ngelihat apakah kekurangan laptop ini bakal ganggu produktivitas lu atau enggak. Yang pertama, dari sisi build quality dan material body. Berbeda nih dengan seri ZenBook yang pakai bahan metal kokoh. Body VivoBook 14 ini full terbuat dari bahan plastik. Feel-nya tuh emang nggak ringkih, tapi lu nggak bakal dapetin impresi dingin mewah pas lagi pertama kali pegang laptop ini. Ditambah lagi, varian warna navy yang ini bisa ninggalin bekas sidik jari setelah dipegang yang lumayan parah lah bekasnya itu. Baru lu pegang sebentar aja kayak gini nih, itu sisa-sisa sidik jari dari telapak tangan bakal langsung nempel di bagian cover depannya. Bikin tampilannya tuh kelihatan gampang kotor gitu kalau nggak rajin lu elap pakai kain microfiber. Yang kedua, sektor layarnya. Jangan bayangin ya, lu tuh bakal dapat layar OLED khas Asus yang warnanya gonjreng di seri ini. Layar laptop ini tuh masih pakai panel IPS standar dengan cakupan warna sRGB sekitar 63% aja. Tampilannya sih oke banget kalau cuman buat kebutuhan ngetik, baca artikel, bales email, atau nonton film dokumenter harian aja. Sudut pandangnya tuh luas dan gak bikin mata lelah. Tapi karena akurasi warnanya yang terbatas, laptop ini tuh jelas kurang cocok buat desainer profesional. Atau buat fotografer yang butuh color grading akurat, atau editor video yang kerjanya tuh butuh warna yang presisi. Apa yang lu lihat di layar, ini bisa jadi bakal kelihatan beda pas dibuka di perangkat lain. Yang ketiga, masalah investasi jangka panjang di komponen hardware. Laptop ini dibekali RAM sebesar 16 GB. Secara kapasitas, 16 GB itu udah pas banget buat standar tahun ini. Aplikasi background bisa jalan lancar lah tanpa adanya lemot gitu. Tapi yang wajib lu catat nih, RAM 16 GB di laptop ini itu nyatu sama motherboardnya. Artinya, nggak bisa upgrade sama sekali. Kalau misalnya 5 tahun lagi kebutuhan makin besar dan lu butuh RAM 32 GB, pilihan lu tuh cuma satu, jual laptop ini dan beli laptop baru. Jadi, lu tuh harus pertimbangkan ini juga ya, ketika lu niat beli laptop ini. Tapi, jarak 5 tahun sih harusnya udah terbilang aman. Sekarang kita bahas soal hal yang sering nggak disebut di iklan produknya. Performa gaming. Kalau lu punya niat beli laptop ini nih, dengan harapan bisa dipakai kerja kantoran pas siang hari, terus dipakai mabar game dan ngereng sama teman-teman lu di malam harinya, kayaknya mending lupain aja deh. Soalnya, sektor gaming di laptop ini tuh masih belum optimal. Masalahnya, bukan karena GPU di dalam Snapdragon ini lemah, tapi karena urusan kompatibilitas proteksi keamanan software game. Banyak game kompetitif zaman sekarang, kayak Valorant, Fortnite, atau game online populer lainnya lah. Itu pakai sistem anti-cheat yang sangat ketat di tingkat kernel sistem operasi.
Anti-cheat jenis ini rata-rata tuh dibikin khusus untuk arsitektur prosesor x86 milik Intel atau AMD. Begitu game dijalanin di atas arsitektur ARM Snapdragon, sistem anti-cheatnya tuh bakal ngebaca ini tuh sebagai lingkungan yang nggak dikenal atau nggak kompatibel. Hasilnya, gamenya tuh nggak bakal mau kebuka sama sekali, atau lu bakal langsung mental keluar ke desktop dengan pesan error. Emulator Prism dari Microsoft pun kayaknya nggak bisa berbuat banyak deh di sini, karena mereka nggak punya akses buat nerjemahin proteksi level kernel tersebut. Jadi, laptop ini emang dari awal nggak dirancang untuk jadi laptop gaming. Kesimpulannya, Asus VivoBook 14 yang ditenagai Snapdragon ini ngebuktiin satu hal. Laptop berbasis ARM di ekosistem Windows itu bukan lagi barang eksperimen yang masih dalam tahap pengujian sana-sini. Ini adalah produk yang beneran udah jadi dan siap dipakai untuk produktivitas. Kompabilitas softwarenya makin hari tuh makin solid, performanya stabil, dan daya tahan baterainya tuh ada di level yang nggak bisa dikejar oleh laptop standar di kelas harga yang sama. Laptop ini bakal kerasa sangat worth it buat mahasiswa atau pekerja kantoran yang mobilitasnya tinggi dan butuh laptop yang baterainya awet sekaligus adem. Tapi laptop ini mending lu skip aja kalau lu itu seorang gamers yang emang hariannya tuh pakai laptop buat main game-game PC yang berat, atau seorang konten kreator profesional yang butuh akurasi warna layar yang tinggi serta keleluasaan upgrade komponen hardware. Jadi gimana nih? Buy or bye-bye? Coba komen di bawah ya. Gua Ian dari Buestek. Kalau lu suka sama videonya, jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.